dalam sumangsane lamma kharaja ing dalam sumangsane metu atau ing dalam sawise metu sapa ar-rasul kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min Kuba saking tanah Kuba qasidan kang neja al-Madinata ing Madinah ahadat mangka ngepung bihi kelawan kanjeng Nabi sopo al-ansoru sahabat ansor wahum halal utawi ansor iku mutaqalliduna piro-piro kang ngalungaken suyufahum ing piro-piro pedange ansor farihina tur pada bungah-bungah sopo ansor mustabsyirina tur seneng-seneng sopo ansor waqad adrakat zuhulan teman-teman nemu ing kanjeng Nabi lan teman-teman nemu ing kanjeng Nabi apa al jumu'atu dina jum'ah fit tariqi ing dalam dalan fasallaha maka nuli salat sapa kanjeng Nabi ing jum'ah biman kelawan wong ma'ahu kang tetep sartane kanjeng Nabi bayane minal muslimina saking pira-pira wong muslim wa hadhihi lan utawi ikilah salat Jum'ah iku awwalu jumu'atin kawitane salat Jum'ah wa khutbatuha lan utawi khutbah Jum'ah iku awwalu khutbatin kawitane khutbah fil islami ing dalam Islam waqad kharaja teman-teman metu limulaqatihi karena pengen ketemu ing kanjeng Nabi kanjeng Nabi sapa ahlul Madinati ahli Madinah wa ma'ahum lan iku sartane ahlul Madinah an-nisa'u utawi pira-pira wong wadon wasibyan lan pira-pira bocah cilik makanya ada kitab namanya Hidayatus itu petunjuk sibyan orang-orang kecil, petunjuknya anak-anak kecil. Walwala itu lan piro-piro budak yakulna hale pada ngucap kabeh tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarafal madinah marhaban ya khairodar dan seterusnya. Tola'a muncul apa al-badru bulan purnama alaina ing atase kita min taniyatil wada'i saking desa taniyatil wada' wajib apa syukru bersyukur alaina ing atase kita mada'a ing dalem selagine masih donga mada'a ing dalam selagine masih donga lillahi maring Gusti Allah sapa da'in wong kang donga ayo kanjeng Nabi kang den utus fina ing dalam kita jita dugih panjenengan bil amri kelawan gawa perintah al-muta'i kanden taati para sederek, para rawuh, rekan-rekan santri semua, setelah kemarin kita bersama-sama mengetahui
perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat Abu Bakar yang saat itu hendak hijrah ke Madinah. Kemudian di dalam perjalanannya beliau beristirahat selama 22 malam di satu wilayah yang bernama Kuba. Dan kemarin juga sudah disampaikan ya, beliau sampai di Kuba yakni pada tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 30 September 622 Masehi. Ini sekedar mengulang dari keterangan yang kemarin ya. Setelah sekian lama beliau mengalami bulian, hinaan, cacian dari orang-orang Quraisy, dan itu berlangsung hampir selama 13 tahun. Dan akhirnya karena dakwahnya beliau di Mekah itu banyak yang menghalang-halangi dan bahkan sampai ada yang mengancam ataupun juga melakukan satu tindak kekerasan kepada umat Islam, akhirnya beliau diperintah oleh Allah untuk segera hijrah ke kota Madinah. Nah, ini bagian dasar yang menjadi alasan kenapa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya memilih untuk hijrah ke Madinah. Nah, kemudian pada saat beliau berada di Kuba, beliau memutuskan untuk beristirahat, bermukim sejenak selama 22 malam. Ya, 22 malam beliau beristirahat di Kuba beserta dengan sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak hanya kaum muhajirin saja yang ikut beristirahat pada waktu itu, tapi ada juga dari kalangan Ansar. Mereka diterima dengan baik ya, mereka di Kuba aman, sentosa, dan tidak ada gangguan-gangguan seperti yang terjadi di Mekah. Nah, kemudian pada saat itu juga Rasulullah dan juga umat Islam membangun satu masjid yang letaknya di Kuba, dan ini adalah merupakan masjid yang pertama dibangun oleh umat Islam, yang mana inti atau yang menjadi dasar di dalam pembangunan masjid itu ya adalah ketakwaan, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, masjidun ussisa ala taqwa, bahwa masjid itu ya dibangun atas dasar ketakwaan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, ini tempat yang digunakan sebagai ibadah, sebagai tempat yang betul-betul digunakan untuk laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kaitannya dengan politik ataupun yang lain, bukan, murni untuk ibadah. Jadi nggak boleh sebenarnya masjid itu digunakan untuk kampanye. Nah, sekarang al-wusulu ilal Madinah, kedatangan baginda Nabi ke kota Madinah. Kemudian selain itu permulaan Jumat di dalam agama Islam dan permulaan khutbah di dalam Islam. Lamma kharaja ar-rasul min Quba qasidal Madinah ahadat bihil ansor. Ya, setelah sekian lama melakukan perjalanan dari Mekah kemudian sampai di Kuba dan lalu melanjutkan lagi sampai ke Madinah. Ya, begitu sampai di Madinah, baginda Nabi disambut oleh para sahabat-sahabat Ansor. Orang Arab apabila menyambut tamu agung itu biasanya mereka itu seperti yang diceritakan di sini, digambarkan di sini, wahum mutakalliduna suyufahum farihina mustabsyirin. Pedang-pedang mereka diangkat semua sebagai bentuk kegembiraan mereka akan kedatangannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua bergembira dan sangat senang dengan kedatangannya Rasulullah.
Makanya kalau orang Arab itu pedang-pedangnya diangkat semua itu, ya. Nah, kebetulan pada saat beliau sampai di Madinah itu adalah harinya hari Jumat. Harinya hari Jumat. Karena sampai ke Madinah itu pada hari Jumat, maka disitulah fasallaha biman ma'ahu minal muslimin wa hadza awwalu Jumatin. Akhirnya Kanjeng Nabi mulai melakukan sholat yang kita kenal dengan nama sholat Jumat. Selain sholat Jumat, di situ pun juga merupakan awal adanya khutbah. Jadi khutbah itu mulai kapan? Mulai pada saat Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke, artinya ya begitu sampai di Madinah, disitulah awal khutbah, disitulah awal terjadinya sholat Jumat. Perintahnya ya sampai pada waktu di Madinah, karena di situ kedatangan baginda Nabi adalah pas ya bersamaan dengan hari Jumat. Nah, kemudian setelah selesai sholat Jumat, beliau lanjutkan lagi menuju ke jantung kota Madinah. Di situ sudah menunggu banyak orang, ya, yang ikut bergembira bersama-sama akan kedatangannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kecil, ibu-ibu, sebagian besar ahlul Madinah semuanya keluar menyambut kedatangannya Kanjeng Nabi. Mereka sambil melantunkan sebuah syair, karena sebenarnya orang-orang Arab itu pandai di dalam membuat syair. Nah, syair-syair itu akhirnya kita kenal dengan nama Tola'al Badru, sebagai bentuk rasa syukur mereka karena kedatangan orang yang mulia, sebagai bentuk rasa kegembiraan mereka karena akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kontras sekali jika dibandingkan pada saat Kanjeng Nabi berada di tempat kelahirannya, yakni kota Mekah, di mana setiap berdakwah selalu dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Nah, begitu sampai di Madinah ternyata berbeda 180 derajat. Orang-orang Madinah banyak yang menyambut Rasulullah, banyak bergembira dengan kedatangannya Rasulullah. Nah, itu tanpa terkecuali, termasuk orang-orang Yahudi pun juga ada dan ikut menyambut, meskipun nantinya orang Yahudi juga terbelah, ya, karena mereka seolah-olah masih nggak terima akan adanya Nabi yang berasal dari Jazirah Arab. Mereka mengklaim bahwa semua Nabi itu ya dari Bani Israel, ya, dan ini peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, ya. Para sahabat baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor